Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang ada di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar pembelajaran pada hari ini. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel YouTube SMP IT Rahmaniyah Boarding School, ya. Bersama saya Idam Aji Wiranata, yang hari ini kita sama-sama akan belajar mata pelajaran matematika dengan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang materinya adalah persamaan kuadrat. Ini dikhususkan untuk kelas 9. Ya. Namun, sebelum kita mulai, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama kita mulai dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah kompetensi dasar pada pertemuan hari ini, dan tujuan pembelajarannya melanjutkan dari tujuan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kalian telah mengetahui tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat, dan kalian juga sudah bisa menentukan akar-akar dan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara apa? Ya, dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk pertemuan ini kita lanjutkan. Ada dua cara lagi kita dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, dalam menghitung, mencari akar-akar persamaan kuadrat dan himpunan penyelesaian. Cara yang pertama yaitu kita menentukannya dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Yang kedua, kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini peta konsepnya. Kemarin kita sudah belajar sampai step yang kedua. Sekarang kita belajar di step ketiga dan step keempat. Nah, perhatikan bentuk persamaan kuadrat berikut ini, yaitu 3x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, apakah bentuk ini bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran? Atau kita memfaktorkan? Kita lihat, A-nya di sini adalah 3, dan C-nya adalah negatif 2, dan B-nya adalah 3. Dan ketika A dikali dengan C, maka hasilnya negatif 6. Maka kita mencari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 6, yang ditambahkan hasilnya 3. Ada nggak kira-kira? Nah, kita tidak dapat menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan ternyata. Lalu, bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut? Ada yang tahu? Nah, pada hari ini ada dua cara yang akan kita sama-sama belajar. Cara yang pertama, seperti tadi di awal, kita akan menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan terlebih dahulu merubahnya ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang cara kedua, yaitu kita dengan menggunakan rumus ABC. Pasti penasaran, apa sih bentuk kuadrat persamaan kuadrat sempurna dan apa sih rumus ABC? Oke, kita akan sama-sama belajar. Tetap fokus ya. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna adalah suatu bentuk kuadrat yang merupakan hasil pengkuadratan suatu bentuk linier. Contohnya, ini adalah contoh bentuk kuadrat sempurna yang sudah menjadi kuadrat sempurna. Yang pertama, buka kurung X ditambah 2 tutup kurung dikuadratkan. Yang kedua, buka kurung 2X dikurang 5 tutup kurung 2. Dan yang ketiga, 3X dikuadratkan. Ini adalah bentuk-bentuk yang sudah kuadrat sempurna. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama, ini ada langkah-langkah step-step yang harus kalian perhatikan dengan seksama. Kalian bisa mengikuti ini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kita harus membentuk dulu persamaan kuadrat ini ke dalam bentuk umumnya, yaitu bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan langkah yang pertama yaitu pindahkan konstanta C ke sebelah kanan. Ingat, konstanta C yang tidak ada variabelnya ya, dipindahkan ke sebelah kanan. Yang kedua, bagi kedua ruas dengan A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, maka dibagi semua dengan A. Step yang ketiga, hitunglah buka kurung B per 2 kali A, tutup kurung dikuadratkan. Setelah itu, jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan hasil perhitungan tersebut. Nah, langkah yang keempat, faktorkan ruas kiri dan ruas kanan lalu kita sederhanakan ruas bagian kirinya. Ya. Yang kelima, selesaikan dengan menggunakan sifat akar dari suatu persamaan. Masih bingung?
Nah, kalau masih bingung, perhatikan contoh berikut supaya kalian lebih paham. Tetap fokus, ya. Contoh soal yang pertama. Dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan dan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 sama dengan 0. Ingat, step awal kita harus menentukan A-nya dulu berapa, B-nya dulu berapa, dan C-nya berapa. A-nya itu berapa? Ya betul, A-nya 1, B-nya ya negatif 2, dan C-nya ya betul, negatif 2. Step yang pertama, pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Berarti mana yang pindah? Ya, negatif 2 pindah ke ruas kanan. Kalau pindah ruas berarti tandanya berubah. Tadinya negatif berubah menjadi positif. Sehingga membentuk persamaan x kuadrat dikurang 2x sama dengan 2. Step kedua, kita bagikan seluruhnya dengan bagikan ruas kanan dan kiri dengan A, yaitu A-nya di sini berapa? A-nya 1, maka semua dibagi 1, ya. Dibagi 1 semua, x kuadrat dikurang 2x sama dengan 2 dibagi 1, maka hasilnya tetap ya, karena semua bilangan yang dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Step yang ketiga, hitunglah B per 2 kali A, selanjutnya dikuadratkan. B per 2A dikuadratkan, dan jumlahkan kedua ruasnya dengan hasilnya. Nah, kita cari dulu. Tadi B-nya berapa? Ya, negatif 2 per 2 dikali 1. Negatif 2 per 2 dikali 1, setelah itu dikuadratkan. Oke, kita operasikan yang bagian bawahnya dulu. Negatif 2 per 2 kali 1 berapa? 2. Setelah itu kita kuadratkan. Negatif 2 dibagi 2 berapa? Negatif 1 kita kuadratkan, hasilnya adalah 1. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Kita sudah dapat nih, sudah dapat B per 2A dikuadratkan, maka kita masukkan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Otomatis persamaan x kuadrat dikurang 2x kita tambahkan 1 sama dengan 2 ditambah 1. Tuh, yang kita tambahkan adalah angka 1 dari hasil B per 2A dikuadratkan. Selanjutnya, maka kita operasikan sehingga membentuk x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, kita faktorkan ruas kiri, lalu sederhanakan ruas kirinya. Kita faktorkan, x kuadrat dikurang 2x plus 1 sama dengan 3. Maka hasil faktor ruas kirinya adalah x min 1 dikuadratkan sama dengan 3. Saya ulangi, hasil faktornya adalah buka kurung, x min 1 tutup kurung dikuadratkan sama dengan 3. Langkah berikutnya, selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Nah, kita sudah dapat nih, buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 3. Ini kita akarkan. Yang x min 1 kuadrat ini kita akarkan, maka kuadratnya menghilang, dan ruas kanan juga kita akarkan otomatis. Jadi sama dengan plus minus akar 3. Nah, setelah itu negatif satunya di sini pindah ruas ke sebelah kanan sehingga membentuk x sama dengan 1. Karena ini plus minus, maka yang kita ambil pertama yang plus dulu x satunya, yaitu x sama dengan 1 plus akar 3, atau x sama dengan yang kedua baru yang minus 1 min akar 3. Pak, ini sudah hasilnya atau masih bisa dioperasikan? Kalau sudah sampai sini sudah cukup, ini sudah merupakan hasil dari akar-akar persamaannya, ya. Tidak perlu sampai kalian mengubahnya ke dalam bilangan desimal. Cukup sampai di sini tidak apa, ini sudah merupakan hasil. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 plus akar 3, 1 dikurang akar 3. Bagaimana? Masih fokus? Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua, insya Allah ini lebih mudah. Dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan dan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 sama dengan 0. Ingat tadi step yang awal adalah kita menentukan A, B, dan C. A-nya adalah berapa? Good, A-nya adalah 2. B-nya adalah, ya ingat tanda negatifnya ikut, jadi negatif 1. C-nya berapa? C-nya adalah negatif 1. Ya,
Step yang pertama, kita pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Berarti yang pindah yang mana? Ayo. Ya, negatif 1 pindah ke kanan. Jadi, dia bentuknya jadi positif ya. Jadinya persamaan kuadratnya menjadi 2x kuadrat dikurang x sama dengan plus 1 atau sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita bagikan semua ruasnya dengan A. A-nya di sini berapa? Kalau tadi kan A-nya 1, sekarang A-nya berapa di sini? 2, maka kita bagikan semua dengan 2. Betul. Sehingga 2x kuadrat dikurang x sama dengan 1, kita bagikan semua dengan 2. Jadi 2 bagi 2x kuadrat dikurang 1 per 2x dikurang 1 per, saya ulangi, 2x kuadrat, 2 dibagi 2x kuadrat dikurang 1 per 2x sama dengan 1 per 2. Nah, ini adalah bentuk setelah dibagi dengan 2. Kita lihat, 2 bagi 2 berapa? Ya, 1, benar. 1 per 2 masih bisa diperkecil, 1 per 2x nggak bisa, maka kita tuliskan ulang. Jadi, bentuk yang sudah dioperasikannya adalah x kuadrat dikurang 1 per 2x sama dengan 1 per 2. Karena 1 per 2 sudah tidak bisa diperkecil lagi. Oke, kita lanjut step berikutnya. Kita hitung nilai dari buka kurung B per 2A, tutup kurung dikuadratkan, dan jumlah kedua ruas dengan hasilnya. Yang pertama adalah kuadrat dari B per 2A sama dengan, B-nya berapa tadi? Negatif 1. Ya, kita masukkan B-nya menjadi negatif 1. Per 2 dikali A. A-nya berapa? 2. Ya, A-nya adalah 2. Maka hasil kuadrat dari negatif 1 dibagi 2 dikali 2 adalah negatif 1-nya tetap ya, di atas kita taruh per 2 kali 2 berapa? 4. Oke, jadinya adalah kita mencari hasil kuadrat dari negatif 1 per 4. Berapakah hasil kuadrat dari negatif 1 per 4? Betul, ya, adalah 1 per 16. Selanjutnya, maka kita dapat jumlahkan kedua ruasnya dengan hasil dari kuadrat B per 2A, yaitu menjadi x kuadrat dikurang 1 per 2x ditambah 1 per 16 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 16. Nah loh, kalian masih ingat kan bagaimana penjumlahan pecahan? Ini sudah kalian pelajari di SD, jadi kalian harus bisa mengerjakan ini. Insya Allah kita optimis kita bisa ya. Selanjutnya, kita jumlahkan ruas kanannya sehingga menjadi x kuadrat dikurang 1 per 2x ditambah 1 per 16 sama dengan 9 per 16. Jadi 1 per 2 ditambah 1 per 16 itu hasilnya berapa? 9 per 16. Kita samakan penyebutnya ya, pasti bisa. Langkah selanjutnya, faktorkan ruas kiri dan sederhanakan ruas kiri. Oke, kita faktorkan ruas kiri. Lihat, kita faktorkan, kita lihat aja 1 per 16 berarti berapa ya? Oke, kita rubah faktornya menjadi kuadrat dari x dikurang 1 per 4. Kuadrat dari x dikurang 1 per 4 sama dengan 9 per 16. Ini adalah faktornya dari x kuadrat dikurang 1 per 2x ditambah 1 per 16. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan sifat akar dari suatu persamaan, yaitu karena x kuadrat dari x min 1 per 4 ini sama dengan, saya ulangi, karena kuadrat dari x min 1 per 4 sama dengan 9 per 16 akan kita akarkan kedua ruas ini, maka x min 1 per 4 pangkatnya hilang ya, karena sudah diakarkan, dan untuk ruas kanan sama dengan plus minus akar dari 9 per 16. Sehingga bentuknya menjadi, yang pertama adalah kita pindahkan negatif 1 per 4-nya ke ruas kanan ya. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu menjadi plus 1 per 4. Dan kita akarkan 9 per 16. Akar 9 berapa? Ya betul 3. Akar 16 berapa? Ya betul 4. Jadi sehingga kita dapat menentukan x-nya menjadi 3 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 4 per 4. 4 per 4 berapa? Ya betul, 4 per 4 adalah 1.
Untuk yang kedua, tadi kan yang positif, sekarang yang negatif, karena di situ plus minus akar 9/16. Sekarang kita ambil yang negatifnya. Untuk X2-nya sama akar dari 9/16 adalah 3/4. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurang 1/4. Karena sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 3 dikurang 1 berapa? Ya, 2. 2/4. 2/4 ini bisa kita sederhanakan ya. 2/4 berapa? Ya, 1/2. Maka ini adalah akar dari persamaan kuadrat ini adalah 1 dan 1/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 kurung kurawal 1,1/2 kurung kurawal. Nah, harus pakai kurung kurawal ya. Jadi, kalau menulis himpunan penyelesaian, seperti kemarin ketika kita forum diskusi, yaitu caranya menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal buka 1,1/2 kurung kurawal tutup. Ya. Nah, sekarang kita masuk cara yang kedua. Kalau tadi cara yang pertama, sekarang kita cari cara yang kedua. Nanti bisa kalian bandingkan sendiri. Mana cara yang menurut kalian paling mudah bisa kalian pakai untuk menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat. Nah, yang kedua yaitu kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Apa sih rumus ABC itu? Nah, untuk menentukan akar-akar dan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, kita harus bentuk dulu ke dalam bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan kita dapat menggunakan rumus ABC. Rumus ABC-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus ABC-nya. Kita langsung ke akarnya kalau rumus ABC. Yaitu kita mencari akarnya, yaitu X sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, kalian bingung D itu apa sih? Nah, D ini kita bisa jabarkan menjadi D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Kalau 4AC itu maksudnya 4 kali A kali C. Nah, sehingga kita dapat menuliskan rumusnya ke dalam bentuk yang lebih panjang lagi karena D-nya kita jabarkan. Nah, jadinya X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Ini disebutnya rumus ABC. Tadi ada pertanyaannya, D itu apa ya? Nah, D ini disebut adalah nilai diskriminan. Dan nilai diskriminan lebih besar dari 0 untuk penggunaan dalam rumus ABC. Nah, nanti nilai diskriminan akan kita gunakan juga di bab selanjutnya. Masih berhubungan. Nah, ini contoh soalnya. Insya Allah ini lebih mudah lagi dari yang tadi. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang X dikurang 3 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Penyelesaiannya, dari persamaan kuadrat 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0, kita memperoleh A-nya berapa? Cakep, A-nya 2. B-nya berapa? Min 1. C-nya berapa? Min 3. Sehingga akar-akarnya adalah kita menggunakan rumus ABC. Tadi apa rumus ABC? Ya, X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Kita udah ada A, B, C. Nanti tinggal mensubstitusikan saja ke dalam rumus tersebut. Kalian bisa langsung dapat. Kita substitusikan ya sama-sama ya. Maka X sama dengan B-nya berapa? Ya, negatif 1. Berarti karena dari rumus ada min, maka kita nulisnya min, buka kurung, min 1 tutup kurung, plus minus akar B kuadrat. B kuadratnya berapa tadi? Min 1. Berarti min 1 dikuadratkan. Dikurang 4 kali A. A-nya berapa? A-nya 2. Betul. A-nya 2. Selanjutnya C-nya berapa? C-nya negatif 3 per 2 kali A. 2 kali 2. Kita kerjakan operasikan terlebih dahulu, yaitu min buka kurung min 1 sehingga min kali min atau min ketemu min jadinya apa? Plus. Jadi 1 ya. Plus minus akar. Akar apa? Min 1 kuadrat. Berapa min 1 kuadrat? Ya, 1. Dikurang 4 kali 2 kali min 3. Berapa? 4 kali 2 kali min 3? Iya, betul. Min 24. Nah, ini ketemu min jadi plus ya. Yang bagian penyebutnya 2 kali 2 adalah 4. Sehingga bentuknya akan seperti ini ya. X sama dengan 1 plus minus akar 1 ditambah 24 per 4. Nah,
Kita jumlahkan dulu yang di dalam akar. X sama dengan 1 plus minus akar 1 tambah 24 berapa? Ya, 25 per 4. Nah, akar 25 berapa? Pinter. Akar 25 adalah 5. Jadi, X sama dengan 1 plus minus X sama dengan 1 plus minus 5 per 4. Ingat, plus minus kayak tadi ya. Kalau plus minus bisa yang pertama, X-nya, akarnya yang pertama adalah plus yang digunakan. Yang akar yang kedua adalah minusnya yang digunakan. Oke, yang pertama menjadi X akarnya adalah X sama dengan 1 plus 5 per 4. Yang kedua, akarnya menjadi X sama dengan 1 dikurang 5 per 4. Sehingga kita jumlahkan seperti biasa, 1 tambah 5 berapa? Iya, 6. 6 per 4 diperkecil jadi 3 per 2. Dan akar yang keduanya, X sama dengan 1 dikurang 5 berapa? Iya, negatif 4 per 4. Negatif 4 per 4 berapa? Negatif 1. Maka akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah 3 per 2 dan 3 per 2 atau min 1. Atau ya, bukan dan. Nah, jadi akar-akarnya nih kita bisa tuliskan X sama dengan 3 per 2 atau X sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaiannya, kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, kita tinggal menggunakan kurung kurawal saja, yaitu kurung kurawal 3 per 2, min 1. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Silahkan kalian ulang-ulang kembali video ini agar kalian lebih paham dan kalian bisa mengerjakan latihan soalnya di e-learning. Semoga kalian bisa menerima ilmu yang saya berikan. Dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap nonton YouTube channel SMP ITB Rahmaniyah Boarding School.